Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 pembiayaan KUMKM yang terdiri dari Azalia Gusfilda, Desti Rostiana Ningsih, Hesti Nurul Hafifah, dan Intan Nazmi Fatih. Di sini saya akan membacakan lembaga pembiayaan Anjak Piutang dari PT Aditama Finance. Pembiayaan Anjak Piutang PT Aditama Finance menurut Pasal 1 Angka 1 Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang-barang modal. Sedangkan Anjak Piutang atau yang sering disebut dengan factoring adalah lembaga pembiayaan yang dalam melakukan usaha pembiayaannya dilakukan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. 3 perbedaan antara anjak piutang dan pinjaman bank adalah: yang pertama, adanya penekanan anjak piutang pada nilai piutang, bukan kelayakan kredit perusahaan. Yang kedua, anjak piutang bukanlah suatu pinjaman, melainkan suatu pembelian aset atau piutang. Yang ketiga, pinjaman bank melibatkan 2 pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan 3 pihak. 3 pihak yang terlibat dalam anjak piutang itu sendiri adalah penjual, pembeli atau customer, dan pihak yang membiayai atau faktor. Perusahaan anjak piutang atau yang sering kita kenal dengan factoring melakukan kegiatan pembiayaan baik secara pembelian, pengelolaan, atau pengambil alihan piutang suatu perusahaan. Kemudian dalam menjalankan kegiatannya, kegiatan anjak piutang terdiri dari beberapa jenis. Jenis-jenis ini dilihat dari kemampuan dan keragaman dari produk yang ditawarkan pada masyarakat. Kegiatan transaksi anjak piutang terdiri atas transaksi negeri atau domestic factoring, transaksi internasional atau international factoring, dan selanjutnya adalah PT Aditama Finance. PT Aditama Finance didirikan pada tanggal 29 Mei 2001 dengan PT Artamas Multi Finance. Pada tanggal 30 April 2012, perusahaan resmi diakuisisi oleh PT Hasanah Index Indo dan PT Aseta Selindo, yang juga merupakan pemegang saham Bank Index. Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2012, perusahaan pun berganti nama menjadi Aditama Finance dengan fokus layanan pada pembiayaan sewa guna usaha atau finance lease dan anjak piutang atau factoring. Jenis kegiatan anjak piutang PT Aditama Finance adalah jenis kegiatan pembiayaan PT Aditama Finance terdiri atas pinjaman utang dagang jangka pendek untuk membantu perputaran modal dari pemilik bisnis. Pembiayaan ini sendiri ditujukan untuk membantu pemilik, kontraktor, dan perusahaan penyewaan serta pemilik pabrik, penyedia jasa maupun industri kreatif yang membutuhkan modal kerja dalam keberlangsungan hidup siklus perusahaannya. Selain itu, tujuan dari kegiatan PT Aditama Finance lainnya adalah menambah modal kerja karena peningkatan volume bisnis baik tetap maupun musiman. PT Aditama Finance dapat menerima tagihan dalam kategori lancar dan berbagai jenis tagihan baik jasa maupun barang serta berbagai macam industri. Sekian dari saya, Intan Nazmi Fatih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Hesti Nurul Hafifah. Selanjutnya, syarat pelaksanaan pembiayaan anjak piutang PT Aditama Finance. Syarat pelaksanaan pembiayaan di PT Aditama Finance dibagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk perorangan dan perusahaan. Yang pertama, syarat untuk perorangan. Jika yang mengajukan kegiatan pembiayaan adalah perorangan, maka dokumen yang harus dipersiapkan yaitu fotokopi kartu tanda penduduk pemohon, fotokopi kartu tanda penduduk pasangan, akte nikah, fotokopi kartu keluarga, akte pisah harta atau akte perubahan nama jika ada, SIUP, TDP, dan SKDP, rekening keuangan 3 bulan terakhir, dan laporan keuangan 3 tahun terakhir jika ada. Kemudian, untuk perusahaan, jika yang mengajukan kegiatan pembiayaan adalah perusahaan, maka data atau dokumen yang harus dipersiapkan adalah akte pendirian atau SK Menukumahan, akte perubahan, KTP pengurus, SIUP, TDP, dan SKDP, nomor induk berusaha, NPWP perusahaan, profil perusahaan jika ada, rekening koran 3 bulan terakhir, laporan keuangan 2 tahun terakhir jika ada, kontrak kerja, dan rekap produksi
atau penjualan selama 6 bulan terakhir. Permasalahan yang dihadapi lembaga pembiayaan anjak piutang PT Aditama Finance. Yang pertama yaitu PT Aditama Finance tidak membuat pernyataan atau jaminan apapun tersurat atau tersirat tentang keakurasian atau ketersediaan sehubungan dengan aplikasi atau informasi produk, jasa, atau gambar terkait yang terdapat dalam aplikasi. Yang kedua, PT Aditama Finance tidak membuat jaminan apapun sehubungan dengan pengajuan atau layanan dalam aplikasi PT Aditama Finance. PT Aditama Finance tidak bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan atau kegagalan-kegagalan pada layanan dan informasi apapun pada aplikasi. Selanjutnya yaitu masalah teknis aplikasi di luar kendali PT Aditama Finance sehingga tidak ada jaminan yang mencakup secara tegas atau menurut undang-undang termasuk namun tidak terbatas pada jaminan-jaminan apabila terdapat kegagalan pelaksanaan layanan, jaminan-jaminan atas tidak adanya pelanggaran terhadap hak-hak pihak ketiga, bebas dari virus maupun aplikasi yang tidak tersedia. Selanjutnya yaitu layanan aplikasi PT Aditama Finance. Sering terjadi gangguan teknis maupun non-teknis seperti gangguan jaringan, gangguan terdikasi kejahatan atau kegiatan yang bertujuan melanggar hukum dan dalam hal terdapat perselisihan dengan pelanggan maupun pihak ketiga lainnya. Solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi lembaga pembiayaan anjak piutang PT Aditama Finance. Yang pertama yaitu membuat jaminan baik tersurat atau tersirat tentang keakurasian atau ketersediaan informasi, produk, jasa, atau gambar terkait yang terdapat dalam aplikasi sehingga dapat menambah kepercayaan pelanggan dan membuat jaminan tentang layanan dalam aplikasi. Yang kedua yaitu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan atau kegagalan-kegagalan pada layanan dan informasi apapun pada aplikasi. Yang ketiga yaitu membuat jaminan apabila terdapat kegagalan pelaksanaan layanan, jaminan-jaminan atas tidak adanya pelanggaran terhadap hak-hak pihak ketiga, bebas dari virus maupun aplikasi yang tidak tersedia. Yang keempat yaitu memperbaiki dan memperbaharui aplikasi sehingga tidak terjadi gangguan teknis ataupun non-teknis. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.